yang sama dengan artinya dalam bahasa Indonesia adalah melawan. Jadi Bapak jangan bawa-bawa kata membalas. Membalas itu nggak ada kaitannya dengan diskusi kita. Karena kita membahas kata melawan. Bukan membalas. Kata membalas itu beda dengan kata melawan. Di sini, dalam kitab Bapak versi terjemahan, itu kata melawan. Maaf Pak. Melawan. Naikin teman-teman. Kan membalas dengan melawan kan? Apa masalahnya di situ? Mana ada kata membalas dengan melawan? Di situ nggak ada kata membalas dengan melawan, Pak. Melawan. Duh, kok ditambah-tambahin sama Bapak dalilnya? Oke, coba Ibu baca ayat 39 tadi. Sebentar. Coba baca. Ini Coba Pak, Ibu fokus fokus ayat dulu, Pak. Suruh ngopi dulu, Sebentar. Bu. Suruh ngopi Ya, dulu lah. Sebentar. Ayo Dek, naik Dek. Coba dibaca dulu ayat 39 ya. Sebentar ya. Baca dulu ayat 39. Tapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nggak ada kata membalas di situ, Pak. Ya. Coba dibaca selanjutnya. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Kalau di ayat lain dikatakan, justru kalau Bapak misalkannya istrinya diperkosa, Bapak suruh lagi ganti gaya. Intinya setiap kejahatan harus dilawan, Bu. Gimana sih? Pak. Pak, pernyataan Bapak tadi, intinya semua kejahatan harus dilawan. Itu jawaban rasional Bapak sebagai manusia, human being, yang punya empati. Bukan sebagai Kristen. Karena kalau sebagai Kristen ini dalilnya nih. Tidak boleh melawan orang yang jahat kepadamu. Makanya aku bilang Kristen itu agama yang bertentangan dengan rasional manusia dan human being. Karena Bapak sendiri. Konteksnya, makanya dilihat dari konteks. Ya udah, konteksnya apa? Di sini yang dilawan itu apa, Pak? Kejahatan apa yang tidak boleh dilawan, Pak? Repot ya, Pak ya. Berusaha untuk ada menjadi jalan gimana ya? Susah ya mengatakan. Tadi iya, saya susah orang bahasanya gitu. Enggak, tunggu sebentar. Jangan dirubah lah, Pak. Satu-satu dulu. Ini si Pak Argon ini kok ngomong gitu loh. Iya. Yang mana harus saya jawab gitu. Pak Argon ini cuma excited dengan Bapak. Ya, Mama. Jadi lihat dulu konteksnya. Coba dilihat konteksnya. Lihat 38 itu penekanannya, Bu. Makanya saya katakan tadi konteksnya kemana. Oke, kita baca 38 ya. Nih, kita baca 38 ya. Nih, Pak, saya sebenarnya tanpa Bapak ajak konteks, saya hafal loh ayat ini, Pak. 7 tahun loh saya bawa ayat ini. Kamu telah mendengar firman Tuhan. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini hukum Taurat. Ini aturan Tuhan Bani Israel. Mengajarkan Bani Israel kalau misalkannya matamu rusak, kamu ganti mata. Gigi ganti gigi. Di sini diperintahkan untuk balas setimpal. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat ekstrim berbeda. Justru sebaliknya, Yesus bertentangan dengan Bapa. Bapa suruh mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus mengajarkan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Pertanyaan saya, Bapak kalau ada orang jahat ke keluarga Bapak, Bapak lawan nggak? Jadi lawan. Yesus bilang gini, Pak, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Makanya saya bilang, Bu, jangan dipotong ayatnya. Yesus dan hukum Taurat. Lihat dulu judulnya ya. Iya, di dalam hukum Taurat itu kan mata ganti mata. Direvisi sama Yesus. Kata Yesus, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau orang jahatin Bapak, Bapak lawan nggak? Bapak bilang lawan. Lah Yesus bilang apa? Kata Yesus apa, Pak? Kalau ada orang jahat kepada Bapak, kata Yesus apa? Bukan ke situ sebenarnya larinya. Loh, Pak, bentar ya. Kita ini lagi bertanya tentang perkataan Yesus. Yesus bilang, kalau dulu hukum Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi, direvisi sama Yesus. Yesus mengajarkan orang Kristen untuk jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Aku tanya, kalau keluarga Bapak dijahatin, Bapak lawan nggak? Bapak bilang lawan. Lah, kata Yesus apa, Pak? Sebentar. Oke, di mute dulu, kita ke Givension. Givension. Ya, silakan Givension. Malam Givension. Terima kasih. Sebenarnya itu ayat itu sangat berat. Dan memang betul ya, nggak boleh melawan orang yang jahat kepada keluarga.
keluarga kamu? Berupa konteksnya itu berupa apa? Seseorang berbuat jahat kepada kita, itu agamanya apa ya? berarti kita harus lawan. Tak Lah, mungkin kita hanya kata dicat-cat. Yesus, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Iya, itu benar kata Yesus. Nah, kamu ngikutin Yesus atau enggak? Ya ikut. Kalau kamu keluarganya dijahatin, kamu lawan enggak? Sesuai dengan konteks, kejahatan seperti apa? Ada kan kejahatan? Enggak ada di situ disebutkan kejahatannya. Yang penting di situ dikatakan berbuat jahat. Yang namanya berbuat jahat, masa kita nggak tahu? Memperkosa ya jahat lah. Membunuh ya jahat lah. Kalau anak perempuanmu mau diperkosa, kamu lawan enggak? Jelas lawan. Kata Yesus Konteksnya apa? bukan seperti itu. Gini, Oke, perbuatan jahat apa yang tidak boleh dilawan menurut Yesus dalam konteks ini? Silakan dijelaskan. Aku tungguin nih. terima kasih. Bentar ya. Sebenarnya dalam agama yang dibilang yang tak boleh dilawan ada yang bisa dilawan itu nggak ada. Semua kejahatan pasti berlawanan dengan agama. Ya udah, kalau gitu ketika diperkosa istrimu kamu lawan nggak? Aduh. Oke. Jelas lawan. Kata Yesus apa? Sebenarnya begini gak? Konteksnya itu memang perkataannya kayak gitu. Iya, konteksnya apa? Jelasin. Aku nggak ngerti. Kamu bicara Tapi kontak, ini- kontak, kontak. Aku nggak ngerti apa konteksnya apa. Konteksnya apa di Tapi situ? itu pernyataan itu nggak bisa semua orang menerima, bisa yang seperti yang dibilang. Kalau kamu ditampar kasih pipi kanan, itu kan? Oh iya, betul begitu. Kamu lakukan itu. Kalau dari agamanya itu oknum. Itu oknum. Saya kan nggak boleh ketawa, Siti boleh ketawa nggak? Nggak boleh. Nggak boleh kita diskusi ya. Kita menghargai teman-teman Kristen di sini. Nanti dikira kita ngenyek. Biarkan mereka menjelaskan. Givension, pertanyaan saya adalah jelaskan konteksnya. Kejahatan apa yang tidak boleh dilawan? Dia Silakan. marah ke negara, kenapa mau nyalikin? Aduh, kemana saudara kita tadi? Halo, greeting. Halo, Ya, silakan greeting. Mau menjawab apa yang mau dipermasalahkan? Matius 5:39. Yesus berkata, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau istrimu diperkosa, kamu boleh lawan nggak? Betul, jangan melawan, jangan balas dengan kejahatan. Betul, berartinya kamu mau menyamakan dengan agamamu yang seperti itu. Yang Setahu kejahatan. saya, Yesus tidak berkata jangan membalas. Yesus berkata jangan melawan. Nggak tahu ya, udah berubah ya? Jangan membalas dan jangan melawan sama aja, karena Oh ya, sekarang sama aja. Oke, sama aja. Nggak ada urusannya dengan itu. Kamu ini apa sih? Iya. Aku nggak suka diskusi sama orang yang lari-lari dari topik ya. Kalau nggak bisa Yang jawab lain dulu agak- ya, Bunda. Ya, siap. Nanti akan saya jelaskan dari konteksnya Boleh. mendetail yang lain Boleh, dulu, Pak. silakan. Boleh Pak Voice. Aku suka dengan Pak Voice ini. Aku menghargai dia. Aku di sini teman-teman Islam dan Kristen menghargai Pak Voice. Jadi kita tidak boleh ada suara ketawa supaya kita tidak menunjukkan bahwa kita ngenyek atau menghina Pak Voice. Beliau adalah manusia yang menghargai kita. Kita juga harus Mana menghargai dia dia. kabur? Sebagai saudara se-NKRI Islam, aku Sampaikan respect minta dengan maaf, Pak Bu. Ini Voice. naik loh. Siapa yang minta maaf sakit Pak Boy? Ya. Lanjut aja nggak apa-apa Pak Ngon. Beliau orangnya ini kok. Beliau dengar kok. Pak Boy, saya Saitan. minta maaf Pak Boy. Saya minta maaf. Lanjut. Ya, Makasih beliau atas orang yang kebersamaan. sangat. Aku respect sama beliau. Teman-teman Ya, perhatikan ya, makanya kita dalam kenapa? sebuah hadis dikatakan Oh, iya, barang makanya siapa yang aku menuntut mau ilmu nanya. untuk mengolok-olok orang jahil dan mendebat para ulama finnar. Kalau dalam pandangan Islam, Pak Fauzi termasuk orang yang belum paham dan kemudian masuk kategori kafir atau munafik atau apapun itu, tapi beliau berhak atas rahmat Allah. Jadi aku sangat berusaha untuk kita menghargai beliau di sini. Syaitan, Iya, silakan. setan, silakan setan.
Oh, jangan, saya adalah orang Batak. Jadi nama Saitan itu bukan setan. Oh, Iya. maaf Pak Saitan. Jadi kalau saya jelaskan, itu nama Saitan adalah sebuah besi di palano kuda. Artinya yang membawa beban. Itu bahasa Bataknya. Jadi Maaf begini. ya Pak. Oke, enggak, aku cuman pengen tahu aja. Kan Bapak bilang manusia tidak ada yang sempurna. Tapi Yesus mengajak umatnya untuk sempurna seperti Tuhan. Maka muncul pertanyaannya gini. Kalau Yesus tahu bahwa manusia tidak akan pernah sempurna seperti Tuhan, kenapa dia suruh manusia harus sempurna seperti Tuhan? Ini sama seperti seorang ibu yang tahu anaknya tidak bisa mengangkat gas 20 kilo, tapi dia suruh anaknya angkat gas 20 kilo. Ini kan zolim namanya. Sudah bisa saya jawab. Boleh. Adapun agama di dunia ini, maunya rumah itu tidak memiliki gembok. Ya, kalau bisa kita patuhi ajaran agama apapun, berarti kejahatan itu tidak ada di dunia ini. Ya itu. Jadi, Baik Pak, sehat-sehat terus. Makasih banyak udah berkunjung ke room kami. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Salam toleransi. ya siap-siap. Makasih Pak. Dadah Pak Saitan. Ya, oke ya. Dadah. Teman-teman maaf ya, aku nggak mau membuat bapaknya kaget nanti dengan diskusi terserah, karena kalau aku nilai dari pernyataan bapaknya, beliau bukan orang yang terbiasa berdiskusi. Khawatirnya nanti beliau emosi, nanti takut beliau nanti naik asam lambung. Jadi aku yang berdosa nanti, ya nggak boleh. Nggak mau. Di sini tidak antum pelakukan, nanti di tempat lain sama blender nanti dihajarin. Nggak apa-apa. Itu bukan urusan aku. Yang penting aku nggak boleh zolim. Sama kanca nanti dihajar di sono, gimana dong? Enggak, aku nggak mau. Aku ada dalilnya di Al-Quran. Rasulullah SAW itu ketika berdakwah itu beliau mempelajari psikologis dan orangnya. Dan ada treatment tertentu untuk menghadapi beberapa orang. Ya, kita harus melihat orang itu. Kalau orangnya memang jahat, ya tahu sendiri kan, tanduk aku keluar. Tapi kalau orangnya memang sudah mengakui bahwa dia bukan pendebat segala macam, oke, kita hargai. Kalau dia nanti yang ingin berbicara, kita kasih tempat. Tapi yang aku lihat tadi, beliau itu bukan orang yang menguasai isi kitabnya. Itu sama kayak kita ngolok-ngolok nanti. Dan aku nggak mau dia orang yang sudah tua, kemudian kita berondong dengan banyak pertanyaan dan dia tidak pernah belajar, nanti malah kita seolah ingin sengaja mempermalukan dia di ruang publik. Kalau bapaknya nanti nonton, biar aja dia yang menjawab sendiri, nanti dia naik ke atas. Ya, seperti itu. Aku nggak mau, Boleh saya kasihan. jelaskan, Bunda? Boleh, tapi kita sapa dulu. Sintalaya. Ya, wassalamualaikum. Agamanya apa, Kak? Oh, aku Kristen, Bu. Oke, alaikum. Oke, Kak Sintalaya nanti boleh berkontribusi dalam diskusi ini, tapi kita serahkan ke Pak Voice of Truth dulu untuk menjelaskan. Silakan Pak Voice of Truth. Terima kasih. Jadi Matius 5 ayat 17 hingga 48 ini saya buka dari konteksnya ya, langsung saya konteksnya. Memang agak lama. Kalau ibunya mau mendengarkan, akan saya Boleh. ambil Kita inti-intinya kasih kesempatan untuk menjelaskan. ya. Jadi di sini bagaimana Yesus memandang keberadaan Taurat ya. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, kita harus melakukan eksposisi teks dan konteks dari Matius 5 17 sampai 48. Jadi Yesus membuka dengan kalimat, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Taurat dan kitab para nabi. Itu di ayat 17. Kata yang diterjemahkan dengan meniadakan dalam kitab naskah Yunani adalah katalou. Dalam perjanjian baru katalou ya artinya meruntuhkan, membinasakan, membatalkan, menyiapkan dan mencari penggenapan. Nah, selanjutnya kata yang digunakan untuk menggenapi dalam teks Yunani adalah plero. Kitab perjanjian baru menulis sebanyak 86 kali dalam arti memenuhi, menggenapi atau habis atau lewat dengan menyatakan dengan penuh. Jadi tidak ada hubungannya dengan pertanyaan tadi ya. Jadi ini konteksnya. Jadi dalam hal memberitakan kemana-mana, menyelesaikan, melakukan sebagaimana komentar sebelumnya, yaitu yang di atas saya sebutkan tadi, ya, membatalkan atau menggenapi hukum Taurat. Jadi tujuan Yesus itu bukan membatalkan di situ. Makanya dia berbicara tentang perjanjian lama tadi, mata ganti mata, hidung ganti hidung, ya. Nah, lalu selanjutnya
beliau menjelaskan kata membatalkan dan mengenapi merupakan istilah teknis yang digunakan dalam diskusi rabbinik. Jadi ketika seorang bijak merasa bahwa temannya menafsirkan secara keliru bagian dari kitab suci, dia akan mengatakan Anda telah membatalkan Taurat. Ya, singkatnya, dalam banyak kasus, termasuk kasus-kasus yang seperti ini, temannya menunjukkan ketidaksepahaman. Temannya siapa? Orang-orang yang Yahudi yang berdebat ya dengan Yesus itu sendiri. Bagi orang bijak yang dimaksud dengan melenyapkan Torah, maka kebalikannya, menggenapi Torah atau menafsirkan kitab suci dengan tepat. Jadi ayat ini, Bu, diperuntukkan kepada orang-orang yang pada saat ini, kalau untuk zaman ini ya, orang-orang yang mengatakan, maaf ini, bagi orang Protestan yang ada di sini mungkin tidak sepaham dengan saya. Orang-orang Kristen yang mengatakan ibadah hari Minggu, itu salah satu. Padahal Alkitab mengatakan ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Ya, jadi janganlah engkau menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat. Ini konteksnya ke sini. Nanti selanjutnya kita melihat ke bawah. Pernyataan yang di atas diperkuat dengan frasa kamu telah melanggar dan tetapi aku berkata kepadamu, ya, itu ada kata Yesus di situ. Tanggapan Yesus terhadap tafsiran para rabi sebelumnya terhadap Torah ditegaskan kembali secara tepat, ya. Dengan penekanannya apa? Tetapi aku berkata kepadamu. Taurat mengatakan janganlah membunuh karena barang siapa yang membunuh atau akan mendapatkan hukuman. Namun Yesus sendiri menegaskan secara tepat makna Taurat bahwa harus dihukum. Ya dihukum juga orang yang membunuh, artinya Yesus pun tetap menghukum orang yang membunuh itu tadi. Ya, bukan hanya diampuni begitu saja, dilepaskan begitu saja. Jadi dalam konteks pertanyaan Ibu tadi, apakah kita mengampuni? Tetap ya mengampuni. Tetapi dalam hal proses hukum, ya memang dia selayaknya mendapat apa yang dia lakukan. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan gitu loh. Seorang yang membunuh, seorang yang mencuri, seorang yang memfitnah teman-temannya atau saudara-saudaranya, ya dia sudah mendapat bagian daripada itu di mana nanti ada tempatnya pada saat penghakiman. Begitu. Jadi kenapa Tuhan melarang kami untuk membalaskan itu? Misalnya dipotong tangan, jangan kita potong tangan. Kalau kita dicuri, jangan kita curi balik. Begitu maksud konteksnya di sini. Ya. Torah mengatakan jangan berzina. Yesus memberikan pemahaman yang tepat mengenai zina, bahwa seseorang yang berzina bukan semata-mata memiliki hubungan dengan wanita lain selain istrinya, namun memandang wanita saja yang bukan istrinya itu sudah menginginkan berzina. Jadi kalau disingkat Ibu, konteksnya ini sedang menekankan kepada orang Kristen itu sendiri, bukan kepada orang luar sebenarnya. Jadi khotbah ini kepada orang Kristen supaya jangan melakukan atau membunuh, ya. Kalaupun engkau dikejar-kejar orang, dibunuh orang karena imanmu dalam konteks iman loh ya ini ya, jangan engkau membalas. Tetapi dalam konteks lain, ya seperti yang Ibu katakan tadi, apakah kita harus membela diri lalu kita harus melawan itu? Ya memang semua kejahatan harus kita lawan. Jadi dalam seluruh perikop ini dan konteks ini, kita ini berbicara tentang iman, konteks iman. Ya, bukan dengan konteks yang lain. Itu mungkin singkatnya yang bisa saya ini karena memang terlalu panjang. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Jadi dalam hal konteks iman ini, bukan konteks yang lain. Terima kasih. Oke, sebelum saya sapa yang lain, saya mau tanya secara objektif kepada Pak Voice. Menurut Bapak, kalau ada orang yang memahami jangan melawan orang yang jahat kepadamu, maksudnya itu semua kejahatan tidak dilawan, itu manusiawi atau tidak? Gimana coba diulang? Putus-putus suaranya, Bu ya. Saya tidak kaitkan agama lagi nih. Saya jujur saja nih dengan Bapak. Kalau ada orang yang mencoba mengajarkan kepada orang lain untuk tidak melawan orang yang jahat kepada mereka, itu ajaran yang manusiawi atau enggak menurut Bapak? Ajaran yang Kalau ada relevan. orang Kalau ada yang nih orang nih, mengajarkan. ya supaya Bapak tidak melawan orang jahat kepada Bapak. Menurut Bapak akan Bapak ikuti atau Bapak tentang orang itu? Ya kalau seperti itu ya saya nggak tentang. Karena kenapa? Karena memang hanya Tuhan lah yang punya hak untuk mencabut nyawa manusia. Saya bicara melawan bukan membunuh, Pak. Melawan. Nah, kalau melawan ya tetap saya lawan. Ya. Oh, Tapi dalam jadi konteks Bapak iman, sebagai manusia normal Bapak lawan. ya betul saya lawan. Karena semua kejahatan memang harus dilawan, Bu. Kenapa kejahatan itu selalu menang? Karena orang-orang baik itu selalu diam. Ya, itu menurut saya. Jadi ada banyak kejahatan. Kenapa kejahatan itu bisa berkuasa? Karena memang didiamkan oleh orang-orang baik, begitu loh. Kalau orang-orang baik itu melawan, Berarti kalau ada orang Kristen yang memahami
ayat itu seperti beberapa Kristen yang pernah diskusi sama saya itu mereka itu salah dalam memahami Bible berarti kalau mereka ikuti teksnya secara harfiah gitu. Kalau diikuti teksnya secara harafiah ya memang salah karena pemahaman Alkitab Oke. itu bukan harus dipahami secara harafiah, Bu. Tapi secara konteks sejarah dan juga konteks iman begitu, Bu. Oke, secara objektif Bapak sudah akui ya kalau ada orang yang ngajarin supaya nggak ngelawan orang jahat itu nggak make sense ya. Ya, jadi memang begini, tidak ada yang sempurna dalam hal beragama, ya. Jadi jangan juga karena kita No, tidak jangan yang sempurna, lain, jangan bahas yang kesempurnaan atau ketidaksempurnaan seseorang. Saya bahas cuman itu aja. Saya cuman pengen mengunci aja sih, pengen Bapak konsisten aja. Menurut Bapak, artinya adalah mengajarkan orang lain untuk tidak melawan kejahatan itu tidak make sense dan tidak relevan. Clear itu aja sih. ya kalau ajaran manusia ya tidak relevan. Karena bagaimanapun manusia itu berdosa Kalau kan. Tuhan berarti relevan. Ya kalau Tuhan yang mengajarkan karena dia yang punya hak untuk mencabut Ya nyawa kenapa nggak Bapak ikutin? manusia relevan. Bapak kan nggak konsisten Bapak jadinya. Bapak sudah bilang Gimana? kalau itu inilah Bapak sadar nggak sih dengan Bapak ucapin apa? Tadi Bapak sendiri mengatakan saya akan lawan, sementara itu Tuhan Bapak yang ngajarin. Mana nih? Ya, makanya saya katakan tadi tidak semua orang yang bisa mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh Yesus itu. Nah, Gitu. artinya Bapak sudah tahu kan bahwa Yesus memberikan aturan supaya jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Betul. Ya, Nah, sekarang saya tanya, Bapak sendiri, kalau Bapak melawan nggak orang yang jahat kepada Bapak dan keluarga Bapak? dalam hal jahat apa dulu? Konteksnya apa dulu? Di situ kan tidak dijelaskan, Pak, kejahatannya apa. Ya, makanya saya Emang jelaskan di situ tadi itu dijelaskan? konteksnya masalah iman. Ya apa kejahatan yang tidak boleh dilawan menurut Yesus di situ? Ya, jadi dalam konteks itu tidak ada berbicara tentang yang lain ya. Sekali lagi itu berbicara konteks iman dalam hal mempertahankan Iya, iman kejahatan dan iman melakukan apa, perintahnya. Pak? Kejahatan iman apa yang tidak boleh dilawan, Pak? Kalau konteksnya iman, Bapak kan bilang konteksnya iman. Di situ kan kejahatan yang nggak boleh dilawan. Kejahatan apa yang berkaitan dengan iman? Jadi Oke lah, contohnya. udahlah. Bapak sudah mencoba untuk menjelaskan. Saya tidak mau mendesak seolah-olah saya adalah seorang yang zalim ya. Saya menghargai jawaban Bapak sebagai saudari yang berbeda keyakinan dengan Bapak. Biarkan netizen yang menilai di bawah. Saya akan sapa lagi yang baru masuk. Mas Aldo, apa kabar? Shalom. Iya, halo, selamat malam. Ya malam Mas Aldo. Nanti ikut berkontribusi, boleh membahas tema baru, tema lain, boleh ikut nimbrung. Kita ke Kak Sintalaya. Kak Sintalaya sebagai seorang Kristen ini. Bisa menjelaskan kepada saya Kak Sintalaya apa yang Kakak pahami terkait ayat kitab Kakak? Judulnya adalah perikopnya ini apa perikopnya, kita lihat dulu teman-teman perikopnya ya. Kita lihat perikopnya Matius 5 nomor 39 ya. Kalau kita lihat Sebenarnya Bu, ginilah. Aku sebentar Kak. sebenarnya nggak Oke. bisa aku bercerita panjang karena aku masih beranak kecil gitu kan. Oke, boleh. Kakak mau ngapain? Silakan ngomong dulu. Cuman Biar nanti. cuma aku sampaikan sama Ibu cuma pendek aja ya. Karena Ibu bilang tadi kalau orang berbuat jahat apakah bisa kita membalasnya atau tidak ya kan gitu. Bukan membalas Kak. Tolong jangan merubah bahasa Kak. Oh, bilang Di dalam ayat itu bukan membalas tertulisnya Kak. Maaf ya. Di ayat itu tertulisnya jangan kamu melawan. Kakak silakan cek di KBBI. Kata melawan dengan membalas itu diksi yang berbeda Kak. Melawan itu melakukan perlawanan, menghindari Ayatnya mana sih? kejahatan. Yang dibicarakan? Matius 5 nomor 22. 39. Ntar Mas Aldo. Nih 39 Mas Aldo. Matius 5 39. Nah, di situ kata asli yang digunakan adalah ya atistemi atau menentang, melawan, tetap berdiri. Ya, Yesua itu menentang. pakai bahasa Aramaik loh, jangan pakai bahasa Iya. Yunani. Ya, nanti Mas Aldo baru masuk di situ ya. Jadi teman-teman, Kak Sintalaya, boleh nanti ada Mas Aldo di sini yang mungkin mau menjelaskan. Kalau menurut Kak Sintalaya, aku tuh tanya, bagaimana cara Kakak memahami ayat ini? Kakak kalau bisa baca dulu ayatnya. Udah pernah baca ayatnya belum Kak? belum Bu, belum. Nah, jadi jangan jelasin dulu kalau Kakak belum baca, biar Kakak nggak salah kaprah. Mending Kakak baca dulu deh. Ibu Gimana aja cara baca Kakak? biar aku jelaskan, Ibu. Oke ya. Nih.
Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Jadi kata yang dipakai itu kata melawan, bukan membalas, Bu. Jangan diganti, Bu. Kalau memang di sini kata membalas, aku udah cek di ChatGPT nih, Bu ya. Ternyata kata melawan dengan membalas itu tidak sama nih. Ya, aku tulis nih. Apakah kata melawan dan membalas ada artinya sama? Tidak sama. Melawan itu artinya adalah mempertahankan, bertahan, menolak, atau tidak mau tunduk terhadap penindasan. Contoh melawan penjajahan, melawan kezoliman, melawan fitnah. Nah, membalas itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan hal yang sama gitu. Jadi beda. Maka aku bertanya sama kakak, apa yang kakak pahami tentang ayat jangan melawan orang yang jahat kepadamu? Silakan. Tapi kalau bagian aku Kristen sebenarnya, bukannya saya bela agama Muslim gitu kan. Kalau menurut aku itu melawannya itu nggak bisa. Maksudnya gimana? Nggak bisa Kakak tidak kita melawan. Nggak bisa kita melawan. Udah. Jadi misalkannya nih aku kasih contoh peristiwa nih atau kasus. Kalau kakak diperkosa, kakak boleh nggak melawan orang yang memperkosa kakak? Nggak bisa. Cuma kita Diam kembalikan aja. Kita kembalikan aja sama Tuhan kita gitu. Oh, jadi kakak diam aja, pasrah gitu? Iya. Atau jangan-jangan menikmati? Nggak bisa aku melawannya, nggak bisa. Jadi kakak diam aja? Membalasnya ada masyarakat gitu. Oh. Sherlock, Ivan punya rencana mau memperkosa Kak Sintailia karena dia nggak ngelawan. Jangan, Ivan. Nggak boleh, kita Islam, nggak boleh. Ngawur Sherlock. Iya, Sherlock kan Assalamualaikum warahmatullahi juga wabarakatuh. mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi Kalau- bisik-bisik aja. Kalau kakak Sintalaya tidak melawan orang yang memperkosa kakak, kalau anak kakak yang diperkosa kakak lawan nggak? Nggak bisa juga, nggak bisa sebenarnya itu nggak bisa. Karena kenapa gitu? Karena kalau kita lawan dia itu kan berdosa juga. Pak Fauis, Bapak boleh ngobrol sama Kak Sintalaya. Ternyata bukan cuma aku yang memahami begitu, ada orang Kristen yang memahaminya tekstual, Pak. Gimana tadi? Itu hukumannya Gimana? ada nanti. Kalau Pak Fauis, Kak Sintalaya itu memahami seperti aku memahami bahwa tidak boleh melawan orang jahat sama sekali. Ya betul itu. Ya. Tuh. Jadi sekali lagi ya konteksnya tadi itu di dalam Matius itu hanyalah konteks iman, bukan seluruhnya. Diambil dalam artinya konteks iman itu dalam mempertahankan iman. Nah, sementara di Nggak, Yakobus Pak 4 Fauis, ayat jangan 7, sama aku, Pak. Bapak coba jelasin Ya, sama Kak ya. Sintalaya karena Betul, dia betul. memahami kalau dia diperkosa, Pak, dia nggak sampai taraf nggak mau ngelawan loh, Pak. Bahkan anaknya diperkosa aja dia nggak mau ngelawan loh, Pak. Oke, terima kasih. Oke, Bu Sintalaya. Jadi kalau dalam Di mute dulu. tadi, Kasihan Pak, anaknya Kak Sintalaya ini agamanya apa ya? Kalau laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan aku semoga dijaga terus ya, jangan sampai ada yang menjahati karena oh iya. Tapi kalau anak laki-lakinya diperkodok atau dicabuli sama pendeta, misalkannya kakak lawan nggak pendetanya? Enggak, kayak mananya pun nggak bisa lu, Bu. Nggak bisa. Kalau kita berbuat baik nggak bisa sama sekali. Kita kembalikan nanti sama Tuhan Yesus kita gitu. Kasihan Memang kayak anak. gitu, Bu, nggak bisa. Contohnya kan gini, ada orang membusuk, ada orang maunya menyakiti kita, itu nggak bisa kita balasnya itu. Cuma berdoa aja kita gitu. oke. Jadi Membalasnya itu nanti konteksnya itu udah bisa Tuhan saya Yesus. jelasin ya. Boleh Bentar Pak lagi Fauis, ya. boleh Pak. Karena saya Bantu, Pak. akan turun. Ya, sebentar lagi Ya, saya akan siap. turun. Jadi kalau saya pribadi mengatakan bahwa ayat itu sebenarnya hanya singkatnya tadi, ayat itu hanya mau mengatakan bahwa kita ini ya jangan sampai kita memulai permasalahan, jangan kita membunuh orang, jangan kita mencuri, berzinah ya. Dalam konteksnya apa? Ya melawan daripada perintah Tuhan itu sendiri. Ya, tetapi kalau Bu, di ayat maaf lain di ya, Yakobus Bu. 5:6 dikatakan Turun dulu aku.
Anakku lagi rewel ini. Kak Sinta, nanti kalau Kak Sinta misalkannya punya waktu, simpan nomor handphonenya orang-orang Islam ya. Nanti kalau ada yang jahat sama Kak Sinta, biar kami aja yang lawan ya. Kakak nggak, Ya bos. kami aja. Ya. Ya kakak, Assalamualaikum. kami aja yang bantuin nanti buat kakak. Biar nggak ada yang membiarkan kakak tersakiti, biar kami ya. Insya Allah nanti Gofur datang kalau kakak panggil. Ya, Karena dia bos. boleh melawan orang yang jahat. Sip Kak Sinta lah ya. Assalamualaikum. Alaikum. Oke Pak Fuis, Halo. ngomong. Ya sebentar ya Ya, Christian saya ya, ada biar Pak Fuis jelasin dulu. sedikit lagi ya. Jadi pengertiannya di sini Yakobus 4 ayat 7 mengatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Artinya apa? Segala kejahatan memang kita harus lawan karena kejahatan berasal daripada si iblis. Itu ya. Jadi kalau dalam konteks tadi itu berbicara sekali lagi, berbicara tentang Taurat, ya. Sudah saya jelaskan tadi mendetail, nggak usah saya ulang-ulang. Ya, Yang mau saya tekankan adalah Yakobus 4:7 mengatakan karena itu tunduklah kepada Allah. Apa artinya? Bahwa tunduk kepada firman Tuhan itu penting dan melawan iblis. Dan apa itu melawan iblis? Melawan semua kejahatan itu penting. Ya, maka ia akan lari daripadamu. Jadi setiap bentuk kejahatan apapun memang pantas untuk dilawan, tetapi dalam konteksnya apa dulu? Nah, ada orang melawan seperti yang kita bahas tadi, melawan detik itu juga kan gitu. Kalau ditampar pipi kiri langsung dia ikut nampar. Pada saat itu juga akhirnya terjadilah perkelahian yang tidak bisa dihentikan. Nah, itu yang harus dicegah. Nah, dengan melawan seperti itu maka tidak akan bisa dihentikan, maka terjadilah bun-bun membun-bun. Nah, maka Yesus mengatakan ketika pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kanan. Artinya apa? Berikanlah pengampunan. Ya. Boleh nggak kita mengampuni orang? Boleh. Tetapi dalam konteks di zaman sekarang, kita sebagai manusia, kalau kami ya diajarkan, kami sebagai manusia, manusianya Kristen, orang Kristen, itu kami tidak boleh melawan atau membalas begitu, ya. Tetapi kalau memang karena ini dasarnya karena sekarang kita berhadapan dengan hukum, ya kita boleh mengampuni, tetapi kalau kita mau menyerahkan ke proses hukum silakan saja, proses hukum yang berlaku, ya. Jadi sekali lagi, apapun kejahatan apapun, tindakan apapun, memang harus dilawan. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan ayat itu, Bu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan karena besok saya ada pelayanan, ya. Saya mungkin sampai di sini. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Karena saya juga udah seharian udah live nih, jadi kelelahan, mungkin nggak konsentrasi menjawab ya, Bu ya. Terima kasih. Oke. Tuhan berkati semuanya. Thank you Pak Fois. Pak Faiz boleh tahu Pak Faiz biasanya live sendiri atau gimana Pak? Kapan-kapan kita boleh dong main ke tempat Pak Faiz gitu. Oh, saya biasanya memang ada live, tapi beberapa hari ini karena kesibukan saya baru pindah. Dulunya saya di Surabaya, karena saya di Sumatera Utara sekarang tugas, jadi saya jarang live. Mungkin saya gantung-gantung di room teman-teman aja, seperti Pegabaran 3 Malaikat dan lain sebagainya. Gitu Pak. Makasih ya. Oke, ya udah ya nggak apa-apa Pak. Makasih Nanti semuanya. kalau live boleh ya kita main-main ke tempat Pak Faiz ya. Nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Oke Bu ya, terima kasih semuanya ya. Pak. Makasih Os. Malam. Teman-teman muslim, tolong dikawal Ibu Laya tadi. Mana tahu suatu saat dia mendapatkan kejahatan dari orang-orang, kalian bisa bantuin karena dia nggak akan melawan. Kasihan keluarganya nanti dibiarin dijahatin. Oke, Christian. Ya, halo. Ya, Christian, silakan. Ya, gini. Ini kan viewersnya bisa ribuan gini kan. Menurut saya ada bahasan penting banget loh. Hari ini tuh viral banget Menteri Agama. Korupsi dana haji. Pertanyaan saya, kerugian negara sampai 1 triliun. Dia masuk surga nggak nanti? Masuk neraka lah. Mana ada penebusan dosa. Enak aja. Ujung-ujungnya surga nggak? Setelah neraka dicuci. Kalau dia pernah musyrik enggak? Enggak, dia nggak musyrik. Iya, tahu dari mana kamu dia nggak pernah musyrik? Emang kamu tahu kalau dia nggak kafarat kurafat? Dia tetap mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Iya, namanya orang musyrik itu mengakui itu Allah juga Tuhan, tapi menyekutukan Tuhan. Udah langsung dijawab aja, masuk ke surga nggak nanti? Lah,
Saya bukan panitia surga. Yang saya tanya, kamu bisa nggak membuktikan kalau dia nggak pernah musyrik dan munafik? Karena kalau dia munafik dan musyrik, dia kekal di neraka, bos. Iya, seandainya dia tidak musyrik, namun melakukan kerugian satu Itu kan triliun. seandainya. Kalau dia Iya. seandainya tidak pernah musyrik dan munafik, ya apapun dosanya, walaupun dia nanti Oh, tanggung di neraka dulu, tetap masuk oke, surga kan. Tuhan kami kan oke. tidak hanya Pantesan koruptor, tolol. lah, yang korupsi itu kan justru Kristen banyak. Kok malah ngamuk? Loh, Kok langsung justru yang ngatain langsung Kristen. kabur? Iya kok gini loh. Yang koruptor kemarin paling banyak itu adalah Kristen. Gimana sih? Karena dosanya udah ditebus. Kalau si Yakul ya dia tetap masuk neraka jahanam lah. Lu pikir masuk neraka enak apa? Ada-adanya nih Oten nih. Kok ngata-ngatain gua tolol lu? Yang harusnya lu tanyain itu dari tadi ChatGPT kita bahas kelakuan paling banyak nonton bokep, jualan meki, jualan miras, narkoboy itu justru negara-negara Oten. Aneh. Kok dia yang Baca ngamuk ya? searching ya nih ya. Iya, dia yang nanya, kita yang jawab, dia yang ngamuk. Lagian gua termasuk orang yang nggak peduli ya. Mau dia masuk surga, masuk neraka, jahat katakan jahat, bener katakan bener, salah katakan salah. Iya, aneh nih Oteng. Bahkan Lagian neraka harusnya yang kan paling bersyukur mengerikan, kan. iya, negara yang paling mengerikan itu adalah untuk orang-orang seperti Yakul itu, namanya neraka sakar. Untuk si Yakul, kenapa? Dia adalah orang yang mencitrakan diri sebagai orang beragama, tapi malah menentang agama sendiri dengan korupsi. Terbukti lagi korupsi. Maka dia adalah dai su'u, ulama su'u. Bahkan dia orang pertama yang masuk neraka. Kau pikir enak apa di neraka? Longor. Tapi kalau dia tidak pernah musyrik kepada Allah, dia keluar. Tapi kau pikir keluarnya 2 hari? Enggak. Direndang dulu dia ribuan tahun. Karena apa? Yang dirugikannya itu banyak orang. Kalau dia merugikan 1 orang aja, ya sesuai dengan kadar kerugiannya. Ini yang dirugikannya 1 negara loh. Kuota haji loh yang ditilap dia. Kau pikir dia bakalan di neraka cuma 2 hari 2 malam? Ya hantu belau. Apalagi nanti lipat kali ganda lagi. Ih, dikira enak lah jadi Yakul itu. Nggak enak. Nanti dia akan ketemu sama aku, ketemu sama orang-orang yang udah masukin uangnya untuk haji tapi ditilap sama dia. Semua orang yang terlambat datang ke Makkah gara-gara dia terus mati, uangnya udah masuk, ketemu sama Yakul di Yaumil Hisab. Lu pikir bakalan enak gitu? Nggak bakalan. Ribuan orang yang bakalan nunggu dia untuk nyuruh dia masuk neraka jahanam. Dasar. Kau yang tanya, aku yang jawab, kau nololin orang. Dasar Oteng. Udah nanya. Dia turun. Ayo lo Bang Riza, kepencet ya, kepencet ya. Malah nanggepin aku tuh, Gofur tetap aja ujungnya surga, iya kan? Ya Gimana itulah sih? Udah hebatnya. dijawab kan? Udah dijawab. Memang di Islam itu kalau dia tidak munafik, tidak musyrik, tetap pasti masuk surga. Karena Tuhannya umat Islam ini menjamin surga. Kullu ummatin yadkhulul jannah illa man abaa. Tuh jelas. Daripada lu Tuhannya udah mati, tahu-tahu Kristen tetap aja masuk neraka. Aneh. Halo Pak Riza. Ini pengurus Mesia nih, 2 di sini nih, diam pula 1 lagi nih. Jadi kalau yang janji hari ini masuk surga malah dia nongkrong di neraka itu malah yang harus dipertanyakan Umi ya. Iya, yang lucunya yang janji hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu dia turun ke alam maut, malah nginjilin orang yang mau mati, yang udah roh-roh jahat, udah di dalam penjara. Tuh. Kalian kenapa sih Ten? Coba tengok Pak Pois tuh, kami hargai loh, karena beliau juga santun. Aku turunin ya Bang Riza kalau pencet gitu. Ini lagi si ikan pari, ngapain lagi naik nih? Apa? Malam. Pagi. Oh iya, pagi yang udah gelap soalnya. Ih, gelap kali Gimana sebelah masa kabar? depan kau dan hidupmu. Yang penting selamat masuk surga, nggak apa-apa gelap. Kau pula. Kau tengoklah tampangmu tuh layak nggak masuk surga juga. Kau kaca dulu. Layak lah.
Kenapa nggak layak? Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah alamin. Saya ikut prihatin soal bullying. Kok tutup kamera Uni? Oh, emang kalian panitia surga emang? Apa hubungannya nutup kamera kok panitia surga itu? Apa hubungannya? Orang harus yakin. Bukan kayak kalian mudah-mudahan. Yakin, berarti kamu yakin masuk surga nih, Pak Madohe. Kenapa nggak yakin? Kalau yakin kenapa nggak Tuhan secepatnya bukan aja, bangkit Pak? hidup, bukan Ya, sembah maksudnya maya. kalau ya nggak apa-apa. Kalau yakin, Gini kalau gini ya, yakin Gafur. kenapa Gafur nggak gitu, nggak gitu cara cepat aja? nanyanya Gafur. Nggak Lanjut, gitu, lanjut. nggak gini. Madohe, aku mau tanya. Kau Iya, misalkannya Mbak mati, Uni. kau misalkannya mati hari ini, kau pasti masuk surga nggak? Iyalah, masuk. Oke, mau nggak dibantuin cepat masuk surga? Mau nggak dimatiin? Sherlock. Sherlock alamatnya biar dibantuin biar cepat mati, mau nggak? Lucu kau. Hah? Tuhan punya. Dibantu buat masuk surga malah nggak mau dia. Kan kalau kau mati hari ini, kau kan langsung masuk surga. Tuh Yang kami mau punya- bantuin. Yang punya kehidupan Tuhan. Iya, Bukan tapi kan kayak kami bisa kita bantu gitu. kau untuk mati. Aku cuman pingin kau cepat masuk surga, menikmati surga papamu. Makanya kami bantuin kau cepat mati. Sherlock alamat, biar dibantuin sama orang-orang tuh di bawah pada pengen kau cepat masuk surga tuh. Coba alamatnya di mana? Biar dibantuin cepat bertemu papa di surga. Ngapain harus butuh kau? Loh, pengen cepat masuk surga nggak, Madohe? Apa? Pengen cepat nggak masuk surga? Pengen lah. Pengen. Nah, pengen guys. Kita bantuin guys. Ayo, alamat di mana, Madohe? Nggak perlu kau juga kali. Tuhan Mau lebih cara kasih. enak, cara sakit, atau cara yang gimana pelan-pelan, atau mau cara enak? Ya, Tuhan yang Yang kabur monyet, yang kabur monyet. Ada yang enak sih caranya. Yang kabur monyet. Ren- Jangan kabur. Ya itu Tuhan Tuhan, aja semua. Tuhanmu, Jangan kabur, Tuhan jangan kabur. kamu nanti merasuki kabur orang-orang monyet, Islam jangan buat kabur bantuin. Ayo, kita bantuin ya teman-teman ya, karena Bukan Madohe juga. ini kalau lo katanya kamu kalau Jangan mati kabur, hari jangan ini kabur katanya monyet, jangan kabur monyet. ini masuk surga, kami mau bantuin Madohe. Kan kau udah yakin pasti masuk surga, kami mau bantu. Katanya kamu Parah. pengen, hah? Bukan manusia juga kali. Tuhan yang punya rencana. Berarti Tuhanmu yang kamu tunggu bunuh kamu gitu. Emang yang punya kehidupan siapa saya tanya? Iya, Emang tapi kan Muhammad? yang punya kehidupan memang Tuhan, yang bisa membunuh kan manusia juga bisa membunuh. Contohnya Tuhanmu mati dibunuh orang loh. Ayo Tapi dia teman-teman kita bangkit. ya nggak apa-apa. Tuhan berarti dikata Makanya mati. Tuhan tuh bangkit. iya, Muhammad ya nggak bangkit apa-apa. Nabi Muhammad sama Muhammad kayak Nabi bangkit Ibrahim belum bangkit. Madohe, kamu hari ini kalau mati Udah nih, masuk surga belum? belum. Kamu kalau mati hari ini, kamu pasti masuk surga kan Madohe? Dan Junjunganmu kamu aja belum pengen tentu nggak? masuk surga. Iya nggak apa-apa. Apalagi kalian. Iya nggak apa-apa. Madohe kan udah pasti masuk surga nih. Pengen nggak dibantuin tahu. Ya, nggak? pasti Nah, pengen Nggak dibantu bisa, nggak? Nggak perlu bantuan kalian. Loh, Tuhanku lebih kok nggak dahsyat. perlu ban? Nah, Iya makanya. Tuhanku lebih Atau dahsyat. gini deh, atau Madohe mau nggak cepat masuk surga? nggak perlu bantuan manusia. Ya. Iya udah, Tuhanku lebih gini deh, dahsyat. gini deh. Madohe pengen nggak cepat-cepat masuk surga? Biar Tuhan punya rencana itu, bukan rencana. Iya, rencana Tuhanmu itu udah ada di kepala kami. Coba, Madohe pengen nggak cepat masuk surga? Pengen nggak? Kau aja tuh, kau aja tuh yang mati. Kenapa dia ragu ya kata Apa itu katanya? surga? Biar Tuhan. Kalau saya kan masih harus berbuat baik dulu. Saya nggak mau mati cepat-cepat. Apa? Emang Tuhan bisa disogok? Emang Bukan Tuhan bisa disogok. disogok? Bukan, Allah saya perintahkan berbuat baik. Nah, kamu kan udah pasti masuk surga Bukan nih kamu kalau berbuat baik mati. supaya masuk surga. Kalau kita orang Iya. Kristen nggak ada prinsip kayak gitu. Ya Kalau orang makanya Kristen kamu beda. nggak perlu berbuat. Ya udah kalau gitu kamu pokoknya mati masih masuk surga kan? Iya, tapi bukan Ya karena udah. kau juga kali. Iya, karena si yang lain Tuhan deh, tuh bukan punya- Yuda, bukan gara-gara aku deh. Bukan gara-gara aku deh. Ya udah, teman-teman yang Islam jangan gara-gara kalian, tapi misalkannya kalian suruh aja apa namanya gitu apa kayak gitu cara yang lain begitu, yang penting dia cepat mati aja. Ya, cepat mati ya kan? Kau Cepat mungkin mati yang kan? bau mati. Lah, Kau, katanya Kalau kalau Tuhan Pak tuh mati pasti masuk surga, Madohe. Terus katanya pengen cepet-cepet
masuk surga dibantuin malah nggak mau. Kristen, dia Kristen. Madoe mah, inilah bukti kau dusta, ini bukti kau pembohong. Kau yakin masuk surga tapi kau nggak mau mati karena kau tuh yakin kau tuh nggak masuk surga. Lucu kalian. Inilah teman-teman, Al-Quran benar teman-teman, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang mereka mengklaim mereka pasti masuk surga, coba tantang mereka untuk mati cepat. Mereka tidak akan mau karena sebenarnya mereka itu cuma omon-omon aja. Yang suka bom diri, bunuh diri. Bukan kalian. Mana ada kami disuruh bunuh diri. Yang bunuh diri Tuhanmu. Loh, yang mencontohkan bunuh diri. Yang mencontohkan bunuh diri yang mencontohkan bunuh diri karena untuk masuk surga itu Tuhanmu. Dia yang bunuh diri. Kalian yang suka bunuh diri lah. Biar cepat dapat Yang bunuh, bidadari. coba aku tanya, Yesus itu mati atas keinginannya sendiri atau keinginan orang lain? Yesus mati karena keinginannya atau karena keinginan orang? Keinginan iblis itu. Oh, berarti Tuhan tunduk kepada keinginan iblis. Tapi Tuhan ubah keinginan iblis itu jadi kemenangan. Berarti penebusan Mengerti nggak dosanya kalian? keinginan iblis. Iya, keinginan iblis teman-teman, sama kayak Edith dia. Tapi Tuhan Berarti kalian merubah selamat karena keinginan iblis ya? Berarti kalian selamat karena keinginan iblis. Tuhan yang merubah keinginan iblis itu jadi kemenangan. Iya, keinginan iblis itu menjadi kemenangan bagi Kristen kan? Makanya keselamatan itu karya iblis kan? Makanya kalau tidak mengerti Tuhan kan lebih dahsyat. Keselamatan orang Kristen itu karya iblis teman-teman. Ya, makanya ajaran iblis. Karya iblis tapi diputar balikan. Udah Madohe, udah kau tunggu aja kematianmu. Ya, kau tunggu aja kematianmu sudah. Kau udah yakin masuk surga kan? Udah, mati aja kau sana. Unik ya. Unik ya. Ngaku-ngaku masuk Aneka surga. ragam. Halo Alvaro, agamamu apa dek? Seru ya ngobrol. Malu mengakui Kristen sebagai agamamu? Saya tidak malu. Saya mau tanya aja. Oke, sebelum kamu bertanya ke saya, kamu Ya. Tuh, kenapa nih Rifa? Bang Alvaro Muslim Kristen Bang Alvaro, agamanya apa? Saya nggak beragama. Nggak beragama. Boleh saya tanya dulu ya? Berarti Nggak, saya mau tanya sama Rifa aja. Ya sebentar dulu kan Uni Rifa lagi turun sebentar ya. Nah, kamu kan ngaku. lanjut. Silakan Uni. Apa tadi? Kamu kan ngaku tidak beragama. Ya. Oke, saya tanya sama kamu. Siapa Yesus menurut kamu? Mana saya tahu? Saya tanya, menurut kamu Yesus Tuhan bukan? Mungkin bisa Tuhan, bisa juga tidak. Enggak. Saya tanya menurut kamu. Ini nggak konsisten banget nih orang, malu banget dia ngaku agamanya Kristen guys. Bukan malu, saya mau tanya aja sama si. Sebelum kamu bertanya kami mau kamu jujur, kamu itu agamanya apa? Kamu bilang nggak ada agama, maka saya ingin buktikan kalau kamu bukan Kristen. Ya makanya saya buktikan dulu kamu bukan Kristen. Menurut kamu Yesus Tuhan bukan? Makanya saya juga saya tanya sekali lagi. Menurut kamu? Iya, saya jawab nanti. Tapi saya mau konfirmasi dulu. Menurut kamu Yesus Tuhan bukan? Jadi tamu, jadi saya ingin bertanya. Masa saya bertanya tidak diberikan kesempatan? Bertanya di sini harus ada syarat. Di sini diskusi lintas agama, bukan diskusi orang yang tidak bertuhan. Diskusi lintas agama. Makanya kalau kamu membuktikan kamu tidak beragama, buktikan dulu. Kalau kamu tidak beragama, buktikan dulu. Yesus Tuhan bukan? Rifa jangan banyak ngomong, mulutmu bau tuh. Saya ada pertanyaan. Orang yang mengaku tidak beragama, saya buktikan dulu dia tidak beragama. Yesus menurut kau itu manusia biasa atau Tuhan? Saya bertanya berarti. Nah, ini nih orang Kristen yang sudah malu mengakui agamanya Kristen, teman-teman. Terima kasih kepada Edis ya. Saya mau tanya kemarin. Udah turun. Enggak usah kau di sini. Udah apa? Nyong, apa kamu ngomong apa, Nyong? Kamu ngomong apa? Diam kamu, mulut kamu bau tuh. Gigi kamu ulat ya? Yang paling dekat mulutnya dengan hidungmu tuh mulutmu sendiri. Mungkin kau cium bau mulutmu. Enggak. Aku lihat itu gigimu ulat. Coba aku tanya sama kau. Hidungmu dekat dengan bibir. Aku tanya, hidungmu dekat dengan bibir siapa?
Karena Oh, sering kau ngisap sering isap burung. kontol kau. Oh, berarti kau ngisap burung. Makanya kau Pantas, janda. pantas mulutmu bau karena Makanya kau kau sering ngisap janda burung oten. karena kau sering isap kontol. Pantas Di isap Kristen kontol. teman-teman ya. Gigi kau urat. Sering kau ya? Sering ya? Sering Makanya kau ngisap jangan burung ya? sering isap kontol. Nanti gigi kau Sering ya kau? ulat. Wah, sering banget dia kayaknya tuh doyannya. Enak ya? Ini berkat terlalu sering baca Bible ini. Karena kau janda itu kan kau sering isap kontol. Karena dia sering baca Bible, jadi bahasanya seperti ini. Kamu Makanya jangan di dalam tambah-tambah kau di bodoh, Amerika, di AS itu ya, di Karena Amerika kau sering- Serikat itu kau beberapa ngetik-ngetik sekolahan kau ngetik Bible itu apa, kau? diharamkan atau Isap kontol ditolak di kau, dalam karena gigi kau ulat, sekolahan. kontol. Karena apa? Ternyata karena di dalamnya itu terdapat porno. Jadi nggak bisa ya, kalau orang yang terlalu banyak baca Bible tapi yang dibaca cuman Yehezkiel, Amsal dan lain-lain, ya ini kayak gini nih orangnya. Ya enggak, ini justru pembuktian ya teman-teman, apa yang disampaikan Uni tadi, bahwa coba negara mana yang mempunyai tingkat seks bebas tertinggi. Nah, coba searching, pasti negaranya Oten. Nah, ini pentalannya nih, salah satunya. Kaum pelangi. Ajaran kasihnya luar biasa ya teman-teman ya. Maduhe masih naikkan saya di bawah. Aneh-aneh aja kalian. Yang namanya manusia, kita manusia biasa. Bukan kita Tuhan Yesus. Kita pasti melawan, tapi kalau orang yang Melawan. tapi kalau orang udah mengikuti Tuhan Yesus, dia seperti Tuhan Yesus, tidak melawan. Kalau kamu ngikutin Yesus atau enggak? Saya memang Kristen, tapi saya hanya ke gereja saja, namun taat sekali mengikuti seperti Tuhan Yesus itu belum. Berarti kamu akui kalau ajaran Yesus itu tidak bisa diikuti oleh banyak orang. Karena ajarannya itu terlalu kasih, terlalu baik. Terlalu baik. Ya, Nah, saya sebagai sekarang kamu baca manusia, ini. saya Sudah sebagai mengikuti ajaran manusia, kasih Yesus belum? Dengar, saya sebagai Coba. manusia itu kadang terpengaruhi setan, iblis. Yang saya tanya itu bukan kamu sebenarnya. Saya nggak peduli kamu mau kesurupan setan. Yang saya tanya itu, sebagai orang Kristen, wajib nggak mengikuti ajaran Yesus? Ya, wajib. Tapi kan kita Kalau nggak ikut masuk neraka nggak? soal neraka itu saya tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus berkata, setiap orang mengikuti aku. Oh, nggak gitu ayatnya, salah kamu tuh. Kamu Dengar baca dulu. ayatnya lah, jangan. Bukan, setiap Ini nih orang ayatnya. percaya kepadaku, nah tapi dia tidak melakukan perintahku, dia tidak kuhukum. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Maksudnya kalau tidak melakukan kalau tidak melakukan perintah Yesus tidak dihukum. Nah, kalau gitu ngapain Yesus nyuruh kau? Ini gimana ini? Kalau tidak mengikuti perintah Yesus Tuhan maka Yesus tidak itu dihukum. baik. Kan dia kan berkata begini, Gitu. siapa yang Justru kalau menentang Yesus tidak dihukum, teman-teman. Jadi kalau bukan menentang Yesus tidak dihukum. loh. Kok Karipa jangan ambil negatifnya, makanya itu ikut Yesus supaya Karipa ini positif pikirannya. Enggak mau. Kalau saya ikut Yesus saya harus benci keluarga. Saya nggak mau. Kok benci itu Islam, benci keluarga itu Enggak, Islam. ini ajaran Yesus nih, disuruh benci nih.
Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat jadi muridku. Tuh. Masa perkataan begitu Kak Ripa tidak memahaminya? Perkataan Ya begitu apa maksudnya? bukan Apa begitu maksudnya itu? mengartikannya. Ya, apa maksudnya coba? Maksud ikut Tuhan Yesus itu kita tidak usah ikutin, kita tidak perlu mengikuti orang tua kita. Ikut Tuhan Yesus itu pribadi diri kita sendiri. Tidak usah kita mengikuti mama kita, bapak kita, misalnya bapak kita entah Islam. Nah, saya Kristen. Nah, saya tidak bisa meninggalkan bapak saya. Loh, kan Jadi terpaksa saya Islam. Jadi terpaksa saya Islam. Begitu. Bukan begitu. Anda bisa baca nggak? Anda bisa bahasa Indonesia? Itulah maksud Tuhan Yesus itu. Kita harus meninggalkan keluarga. Di mana kata meninggal? Di mana kata meninggalkan? Di mana kata meninggalkan di sini? Coba Di situ tunjukkan kan sama saya. dibilangkan, Di mana? jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya. Itu begitu maksudnya yang ku bilang tadi itu. Ya nggak apa-apa, biarin aja, kan itu mayoritas Islam di situ, Bang. Nggak ada yang keganggu, Bang. Jadi perkataan begitu di nggak mana mengerti. meninggalkan? Membenci itu memiliki perasaan benci. Tidak semua orang meninggalkan benci, tidak semua orang membenci meninggalkan. Contoh, kamu benci suamimu, kadang kamu tidur juga sama dia, bukan berarti Ripa, kamu jangan itu meninggalkan. Dengar dulu. Sekarang begini. Kalau memang Tuhan Yesus itu Kak Ripa menanggapinya negatif, ada nggak perbuatan Tuhan Yesus yang jahat? Tunjukkan. Ada. Apa? Ada berbohong. Berbohong. Apa? Apa Kayak perbuatan berbohong. yang jahat? Berdusta. Perbuatannya sungguh mulia, kasih. Dusta. Dijawab enggak menanggapi ayatnya. Kamu tadi tanya, aku jawab loh, woi. Tadi kamu tanya sama aku, apa perbuatan jahat Yesus? Aku jawab, berbohong. Kapan dia berbohong? Itu waktu Yesus berkata, itu Nabi Muhammad, Kak. Itu Nabi Muhammad, Kak Ripa. Ya, tunjukin dalil Nabi Muhammad. Tunjukin Nabi Muhammad mengajarkan berdusta. Sebentar. Iya, kami boleh berbohong dalam 3 hal: menyelamatkan diri, bukan mengajarkan berbohong seperti Yesus secara keseluruhan. Tuhan Yesus diam dulu. Diskusi itu gini loh. Oke, saya tanya sama kamu. Ketika Yesus berkata kepada orang yang mau mati di tiang salib, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Hari itu dia ke Firdaus nggak? Ke Firdaus lah orang begitu, janji Tuhan itu kan. Mana dalilnya? Mana dalilnya dia ke Firdaus hari itu? Kan dia mati hari itu, gimana sih? Kan Tuhan Yesus sudah berkata, hari ini kau bersamaku di Firdaus. Ya udah, itu kan Tuhan Yesus. Hari itu dia kemana? Hari itu dia kemana? Yesus hari itu kemana? Ya di Firdaus lah, di surga. Mana dalilnya? Loh, berarti dia nggak jadi mati hari itu. Oh, berarti dia nggak jadi mati hari itu. Kan Tuhan Yesus bilang, semua sudah kusiapkan kepadamu. Aku pergi ke nggak rumah ada dia Bapa bilang dulu. begitu. Aku pergi ke rumah Bapak akan menyediakan tempat bagimu. Yang kutanya itu, waktu itu dia bilang sebelum mati, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Hari itu dia ke Firdaus nggak? Itu ya urusan dia. Tuhan Yesus yang tahu. Saya nggak tahu. Sekarang begini. Sekarang begini, Kak Ripa. Muhammad ada nggak menjanjikan Kak Ripa? Muhammad ada nggak menjanjikan Kak Ripa tentang ke surga? Ada nggak menjanjikan? Kulu umatin ada. Kulu umatin yadkhulul jannah illa man abaa. Semua umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang nggak mau. Yesus ada nggak menjamin Sekarang orang Kristen begini, masuk surga? Bagaimana mungkin masuk surga sedangkan Muhammad masih kuburan? Terus itu Muhammad pun berdosa. Bagaimana mungkin kalian masuk surga? Yang bawa kalian ke surga itu perbuatannya pun berdosa. Ya, tunjukin yang berdosa itu Yesus. Coba tunjukin dalil Nabi Muhammad. Gini aja, kita sebagai manusia Saya kita menginginkan kalau ada orang kita setia. Saya tanya, jangan kamu bawa perasaan, di sini kita bawa ayat. Tidak usah kita kalau ada laki-laki, diam dulu. Gini pertanyaan saya. Kalau ada orang istrinya banyak, berdosa nggak dia? Ya berdosa lah.
Berarti Tuhan Abraham menetapkan berdosa. itu satu istri Berarti atau satu Ibrahim suami. berdosa. Berarti Ibrahim berdosa. Abraham berdosa. Ya karena dia berdosa. Oke, berarti Yakub berdosa. Berdosalah, kamu berdosa. Berarti Daud berdosa. Kalau istrinya banyak berdosa. Oke, bagaimana dengan orang yang memberikan bini orang kepada orang lain? Berdosa nggak dia? Ya berdosalah. Oke, Mana buka ada 2 secara Samuel pasal begitu? 2. Oke, buka 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Buka pun nanti Kak Ripa. Buka 2 Samuel Kak Ripa pasal itu 12. Adek, kalau gitu aku bantuin deh. Jangan kemana-mana. itu Kamu Alkitab. mengatakan kalau ada orang yang memberikan bini orang kepada orang lain maka dia berdosa. Maka Tuhanmu berdosa karena Tuhanmu memberikan bini orang kepada Daud nih. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Nih, baca ayatnya nih. Ini Tuhan yang berdosa, teman-teman, judulnya ya. Makanya Yesus dikatakan berdosa karena dia ngambil bini orang nih. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu. Berapa istri di situ? C O C 1 C 1 2 3. Itu apa yang Kak Ripa baca itu? Ini 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Perikopnya adalah tentang hukuman bagi Daud dan ternyata di sini Tuhan memberikan bini-bini orang kepada Daud nih. Demikianlah nih, baca ya. Dengar dulu. Dengar dulu nih ayatnya nih. Kalau kalian nggak tahu mengartikannya. Ya udah artikanlah ini apa artinya ini di sini. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Siapa yang mengambil bini orang dan diberikan kepada Daud di sini? Siapa aku di situ? Itu Kak Ripa nggak akan mengerti itu, nggak usah bahas itu. Sekarang kita bahas begini aja. Karena saya nggak ngerti, makanya saya tanya sama kamu. Saya Kamu pun tidak mengatakan pendeta. kalau ada orang, makanya kamu yang bilang tadi Karena kalau ada orang sekarang begini. memberikan, diam dulu, belum selesai. Kalau Kamu ada banyak ngomong, orang, tapi kamu karena nggak kamu logika kurang semua. ajar. Kenapa saya bikin kamu malu di sini? Kamu kurang ajar, mengatakan nabi saya berdosa tanpa dalil, mengatakan nabi saya itu begini begitu tanpa dalil. Mana sekarang saya tanya. Tunjukkan dalil, nabiku Saya berdosa. tanya. Mana dalilnya? Muhammad menikahi anak Tunjukkan kecil dalil. umur 6 tahun betul. Nenek moyang Tuhanmu menikahi anak usia 3 tahun, kurang ajar. Mana ada? Yesus tidak Ini kawin. kutunjukkan, oke. Tuhan kau memang nggak kawin, tapi nenek moyang Tuhan kau menikahi anak usia 3 tahun nih. Itu nenek Ishak. moyang untuk apa? Nah, berarti kau akuin Tuhanmu punya nenek Sekarang moyang kurang begini. ajar dan biadab. Akui dulu. Bagaimana mungkin Muhammad diam menjadi dulu, kau utusan sudah Allah. kau kurang ajar, kau biadab karena kau berdusta dan kau memfitnah. Dengarkan baik-baik ya. Bagaimana kau mempromosikan Tuhan kau yang memiliki nenek moyang biadab, tukang cabul, pelacur, pesundal, rahab pesundal, bahkan nenek moyang Tuhan kau itu pejina, mengambil menantunya, meniduri menantunya, menghamili bini orang. Itu nenek moyang Tuhan kau. Bagaimana mungkin Tuhan kau ini bisa menjadi juru selamat sementara nenek moyangnya biadab kelakuannya dan dia sendiri dicium sama pelacur. Tuhan kau itu memang nggak kawin. Nabi Muhammad dihalalkan hubungannya dengan istrinya. Tuhan kau dicium pelacur. Anak kecil dinikahinya umur 6 tahun. Sadis. Iya, bahkan hebat nabiku, saking hebatnya nabiku adalah anak kecil yang kau tuduh korban pedofil itu mengakui bahwa suaminya adalah orang yang paling mampu menahan hawa nafsu. Bayangkan, yang kurang ajar itu ketika ada Tuhan Dibilang nggak mau menikahi utusan perempuan. Diam dulu kau. Tidak ada di sini yang mengatakan menikahi anak kecil itu utusan biadab Allah kok. kecuali. Yaudah, aku tanya sama kau. Diam Utusan dulu kau. Allah kok kawinin anak kecil, nggak masuk akal. Coba tunjukkan dalam kitab kau larangan menikahi anak umur 1 hari. Itulah Islam, di Islam aja dah jadi Kristen. Kau ada. tunjukkan di kitab kau larangan mengawini bocil. Nggak ada. Ya udah, karena nggak ada larangannya maka kau boleh bini anak kau dikawini umur 1 hari karena nggak ada larangannya. Alkitab saya menceritakan tentang Diam dulu kau. Kebiadaban agama Kristen di hadapan kita adalah mereka mengatakan mengawini bocil itu adalah perbuatan keji, tapi mereka menerima nenek moyang Tuhannya, bahkan Tuhannya sendiri itu Kalau melegitimasi begitu, pernikahan bocil. Diam dulu, kau kasih anakmu mengganggu. dikawinin tahun. Oke, oh jelas. Aku kalau anakku umur 1 hari, Nabi Muhammad yang minta aku kasih, karena Nabi Muhammad bukan otak cabul kayak Kristen.
gitu kok Iyalah, kau pastilah. bela-bela. Pastilah, Udah jelas-jelas pasti ku kasih. perbuatan begitu Pasti. sadis. Kalau seandainya yang mengawini Malah kau adalah Nabi tuduh-tuduh Muhammad, Tuhan Yesus jangankan anakku umur 9 tahun ya, dengar kau baik-baik ya. Kalau yang meminta anakku umur 1 hari adalah orang bernama Muhammad ibnu Abdullah, jangankan anakku 1 hari, di dalam perut aja aku kasih sama Nabi Muhammad karena otaknya nggak mesum kayak Kristen. Nanti Sementara Tuhan kau yang katanya udah mulia, mati kau kakinya menyesal. dicium lonte. Tuhan kau kakinya dicium lonte. Bayangkan, dari mana kau tahu kalau kemaluan Tuhan kau itu nggak disepong sama Maria Magdalena? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu bahwa burung Tuhanmu itu tidak dijilat sama Maria Magdalena, sementara kakinya dicium sama lonte? Duh, turun kau nggak mau diajak diskusi baik-baik. Dengar baik-baik ya. Bagaimana kalian Kristen bisa mengatakan Tuhan kalian mulia? Dia nggak mau menikahi perempuan, menafkahi perempuan, tapi kakinya dicium lonte. Bisa nggak kalian menjamin sama aku bahwa burungnya tidak disepong sama lonte itu? Bisa. Coba tunjukkan bukti otentik bahwa Maria Magdalena ini mustahil menggerayangi kelamin Tuhan kalian. Kenapa? Dia lonte loh. Lonte itu terbiasa biadab kelakuannya. Dia biasa menelanjangi orang lain dan menelanjangi dirinya. Ketika ada seorang pelacur mencium kaki Tuhan kau, dari mana kau bisa buktikan kepada kami bahwa dia tidak membuka celana dalam Tuhanmu? Bisa nggak buktikan sama aku? Nabi Muhammad bahkan ketika dia menikahi anak kecil, yang bisa dia buat apa saja ke anak kecil itu. Coba perhatikan apa kata anak kecil ini. Sesungguhnya aku melihat di antara kalian yang paling kuat menahan hawa nafsunya adalah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tuhan kalian yang punya testosteron, punya penis, punya biji, kakinya dicium lonte loh. Bisa nggak kalian buktikan sama aku bahwa tangannya si pelacur itu tidak mengocok penis Tuhan kalian? Bisa kalian tunjukkan sama aku secara ilmiah? Saya cuma mau orang Kristen membuktikan secara ilmiah dan rasional bahwa penis Yesus tidak pernah dikocok Hansip Romawi dan tidak pernah dikocok sama Maria Magdalena. Kenapa saya minta? Supaya kalian bisa membuktikan Tuhan kalian itu suci. Tuduhan kalian kepada Nabi saya, kalian anggap dia melanggar moralitas manusia karena menikahi perempuan yang pada masanya itu diizinkan dinikahi. Itu kan tuduhan keji. Maka yakinkan aku sebagai orang Islam bahwa aku melihat di kitab kalian seorang lonte mencium kaki Tuhan kalian. Maka tolong yakinkan aku bahwa penisnya tidak dikocok sama lonte ini, tidak dikulum sama lonte ini. Nih, buktikan sama aku. Ya, saya minta seluruh umat Kristen di seluruh alam semesta ini membuktikan secara ilmiah bahwa penis Yesus ketika disalib tidak diobok-obok sama Hansip Romawi, dubur Yesus tidak diobok-obok sama Hansip Romawi, burungnya tidak pernah disentuh sama Maria Magdalena. Tunjukkan kepada saya by ilmiah. Saya nggak nuduh loh, saya cuma minta bukti. Kalau kalian kan menuduh Nabi saya nih, ya kan? Kalian kan menghina Nabi saya. Kalian kan memfitnah Nabi saya. Kalau saya tidak mau menuduh, saya cuma minta kalian buktikan secara tekstual ilmiah bahwa tidak mungkin Maria Magdalena mengocok penis Tuhan kalian. Itu yang aku minta. Aku cuma minta bukti aja. Ya. Saya cuma minta kalian secara ilmiah buktikan sama aku bahwa Rifa, Maria Magdalena itu tidak birahian orangnya. Ya, ini salah satu contoh ilmiah nih. Dari mana kau tahu? Terbukti ketika dia melihat pria telanjang, dia membiarkan pria telanjang itu. Oh, berarti ada bukti ya Maria Magdalena ini tidak nafsuan ya. Terbukti ya kalau Maria Magdalena ini tidak tertarik dengan penis ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai bukti ilmiah. Ya. Ini aku kasih contoh loh cara pembuktian ilmiah. Kenapa? Karena menurut hemat aku sebagai orang normal, ketika ada lonte pelacur berdua-duaan dengan seorang pria sampai melakukan aksi-aksi cium-ciuman, dari mana kalian bisa buktikan kalau si lonte ini tidak sampai menggerayangi kelamin Tuhan kalian? Bisakah kalian buktikan secara ilmiah? Ya, sorry, ini kenapa bedanya Kristen dengan Islam itu? Kristen memfitnah, Islam meminta bukti. Nah itu ya, Kristen memfitnah Nabi Muhammad, Islam meminta bukti pembelaan terhadap agama kalian. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan kalian itu pernah ditelanjangi. Aslinya waktu itu rudalnya bebas dari zona aman. Zona aman sebuah rudal itu akan aman ketika ditutupi kolor. Tidak akan gampang orang mentoel-toel. Kalian bayangkan laki-laki tangannya dipaku,
kakinya dipaku, burungnya waktu itu bebas dari penilaian dan penglihatan dan sentuhan. Maka pertanyaannya adalah, bisakah kalian menunjukkan secara ilmiah sama kami orang Islam, ketika Tuhan kalian disalib, burungnya tidak disepong sama hansip Romawi yang majoritinya menurut sejarah adalah homo, sama kayak si Mangapol LGBT. Menghujat ajan, akhirnya dia langsung gitu Ya. ini nih matinya bang, lihat muka saya bang, lihat muka saya. Jadi tolong berikan kepada saya sebuah pernyataan konkret dan ilmiah supaya saya tak lagi berpikir Yesus dicium lonteh kakinya, berdua-duaan malonteh. Yakin gak nih si lonteh ini tidak tertarik dengan tubuh Tuhan yang maksimal? Jangan-jangan Yoni, jangan-jangan ya. Iya, kita kan tidak mau menuduh ya. Iya, jangan. Kecuali Yesus memang menolak dicium nih. Kecuali Yesus bilang, jangan kau cium aku Maria Magdalena. Artinya tidak mungkin dia bisa memperkosa Yesus. Kenapa? Karena Yesus nggak mau. Tapi ketika Yesus diam saja kakinya dicium, pertanyaanku adalah, mustahil tidak kalau alat vitalnya diraba sama lonte? Ya. Jadi aku yang cerdas ini punya pemikiran tuh jauh ke depan. Kalau ada laki-laki normal punya testosteron, kecuali bijinya nggak ada ya, kecuali hormonnya nggak ada loh. Punya biji, apalagi bijinya biji kemuliaan, punya kekuatan 100% Tuhan itu biji. Kalian bayangkan semprotannya kalau normal ya. Manusia normal aja semprotannya itu kayak kuda kata Tuhannya. Gimana kalau itu punya Tuhan yang normal? Tembus itu dinding. Ya kalau di kalian, maka pertanyaannya adalah, kalau kalian tuduh umat Islam kalau ngaceng 7 tahun, 70 tahun, kalau Tuhan ngaceng kira-kira berapa lama? Aku cuma nanya aja, ini pertanyaan logik. Apalagi bang, mau pertanyaan logikku adalah, kalau Tuhan ini nembak, penisnya nembak, muncrat, kira-kira bolong nggak dinding ini? gitu ya. Tembus nggak sampai Golgota? Ini cuma pertanyaan rasional aja. Dan ini aku tipikal orang yang teman-teman paling anti untuk mempermalukan manusia. Tapi kalau anjing, ciri-ciri anjing adalah menggonggong, maka aku tidak mungkin tidak membiarkan dia mempermalukan dirinya. Aku beri tempat. Maka pertanyaanku adalah buat kamu yang menuduh nabiku begitu dan begini tanpa data, buktikan sama saya kalau anus Tuhanmu dan penis Tuhanmu ketika ditombak di tiang salib itu aman dari sentuhan hansip Romawi yang majoritinya secara sejarah adalah kaum homoseksual. Ya, saya cuma mau kalian membuktikan aja. Rifa, tidak mungkin Tuhan saya itu penisnya dikocok sama hansip Romawi, Rifa. Kenapa? Karena pada waktu itu hansip Romawi nggak suka sama penis. Mereka jijik lihat penis yang sudah bersunat. Oh, berarti secara saintifik nggak mungkin nih. Rifa, nggak mungkin penis Tuhan saya dikocok sama hansip Romawi. Kenapa? Karena waktu disalib penisnya menghilang. Karena pada waktu disalib penisnya nggak kelihatan atau menghilang gitu. Oh, nggak mungkin Rifa, penisnya dikocok sama hansip Romawi. Kenapa, saudaraku? Ya karena pada waktu itu tangannya hansip Romawi semuanya terikat. Atau Rifa, secara ilmiah nggak mungkin karena ada aturan dari Pontius Pilatus untuk tidak boleh mengocok penis para hansip Romawi, para orang yang disalib. Tapi setahu aku, kalian tahu nggak, penyiksaan yang dilakukan oleh para hansip Romawi itu bukan hanya sekedar penyiksaan fisik tapi juga psikologis. Dan kalian lihat sejarah kekejaman dari hansip Romawi, mereka menggunakan orang yang mau disalib itu sebagai pemuas nafsu, teman-teman ya.